yang terhormat Pak Mifbah Haki selaku pembina Teater Lakon 2020. Yang terhormat juga Kang Dewa sebagai pembina Teater Lakon 2020. Yang saya hormati juga teman-teman semuanya dari CAB Teater Lakon 2020 sama angkatan 19. Sebelum acara dimulai, kita ada pemutaran lagu himne lakon nih. Diusahakan semuanya hikmat untuk mendengarkan dan menghayati lagu tersebut. Kepada operator dipersilakan untuk mencet screen. Aku menyadari kerinduan sejati Tuhan dalam hati, ku cari di mana-mana, mati pun rela. Aku mencari sampai kini, di mana kamu Tuhanku, di mana kamu sembunyi. Aku butuh ketika hati lusuh, aku semakin membusuk, membusuk. Baik, kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu pematerian. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu CV dari pemateri tersebut. Siapa sih pemateri kita malam ini? Siapakah beliau? Beliau adalah Sahlan Mujtaba atau biasa kita panggil sebagai Kang Bahu. Beliau lahir di Cianjur, Jawa Barat tanggal 12 Agustus tahun 1985. Beliau adalah lulusan S1 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia dan S2 Departemen Ilmu Sastra Kajian Ilmu Tradisi Lisan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Indonesia. Aktivitas beliau saat ini yaitu berteater, mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Uniska, Universitas Unsika, maaf salah, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Beliau juga memenangkan banyak sekali penghargaan, diantaranya ada sutradara terbaik dalam Festival Teater Mahasiswa Nasional keempat di Jakarta pada tahun 2009, juara 3 Festival Drama Bahasa Sunda tahun 2010, dan sutradara terbaik dalam Festival Monolog Mahasiswa Nasional kedua di Samarinda tahun 2011. Dan masih banyak lagi. Gak bisa disebutin sih satu-satu. Prestasi beliau memang sudah sangat banyak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita serahkan kepada pemateri pada malam hari ini, Kang Bahui. Kepada Kang Bahui, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, malam semua. Selamat malam, Kang. Gimana kabarnya nih, Kang? Baik, baik. Apa kabar semua? Baik, Kang. Alhamdulillah, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas undangannya ya, untuk mengisi materi diklat malam ini. Tapi sebelum nanti ke pemateri, ada slide ya yang bisa ditampilkan. Ada Kang, ada sebentar. Saya bantu karena saya pakai handphone, jadi agak repot. Iya. Nah, slide 1 aja dulu. Ada Pamif ya di sini ya? Betul Kang, ada. Sama Kang Dewa juga. Selamat malam Pamif, Assalamualaikum. Waduh. Aduh. Itu sejarah teater di Jawa Barat itu arsipnya ada di Pamif ya, saya kira. Kalau bicara sejarah. Jadi beliau ini kalau setiap ada pertunjukan teater pasti ada. Ya. Jadi saya katakan dia salah satu arsip teater di Jawa Barat. Jadi kalau kalian sering nonton pertunjukan itu pasti ada Pamif ya, dan saya kira ini luar biasa sekali, jarang ada dosen apalagi yang bukan secara spesifik bergelut di teater itu rajin nonton teater, bahkan bisa mengalahkan dosen teater itu sendiri saya kira ya, Pamif ini. Ini kalau nggak ada suaranya nanti chat aja ya, karena saya ini di satu ruangan yang kadang sinyalnya tidak stabil ya. Iya. Jadi kalau memang buruk suara siap. saya nanti saya akan ganti posisi. Siap. Sejauh ini masih aman ya? Aman Kang, aman. Saya ingin tanya dulu ke panitia, ini pertemuan keberapa di diklat itu ya? Ini baru yang pertama Kang. Oh, yang pertama. Iya Kang. Ya. Oke, kita akan mulai saja ya. Ini terkait sejarah teater. Sejarah teater yang akan saya bahas adalah sejarah teater dunia ya. Dan ini juga sifatnya general karena kalau dibahas lebih spesifik lagi cabangnya sangat banyak. Misalnya kalau bicara Eropa, ada beberapa negara mereka punya sejarah teater sendiri gitu ya, dan tentu tidak akan dibahas. Terus kalau ngomongin dunia, di sana ada Indonesia. Indonesia juga punya sejarahnya sendiri. Nah, jadi saya tidak akan spesifik itu ya, apalagi saya tidak akan bicara sejarah teater di Indonesia, tapi secara garis besar bahwa ada pergerakan begitu ya, ada perkembangan yang saya kira hampir dialami oleh berbagai negara ya, apalagi sekarang kalau ngomongin seni pertunjukan di Indonesia itu sudah banyak dipengaruhi, khususnya teater-teater modern adalah ya dari Barat begitu ya. Kalau ngomongin pertunjukan modern, teater modern ya pengaruhnya dari Barat. Terus kalau ngomongin tradisi juga kadang dibacanya oleh Barat begitu ya. Jadi saya kira kita akan menengoknya sekarang ke Barat begitu ya. Tapi saya bukan masalah ya. Saya kira. Oke. Kenapa penting di pertemuan pertama bukan teater aja yang memerlukan apapun ya, saya kira perlu sejarah untuk
kita banyak belajar bagaimana menghadapi kehidupan di masa depan, ya. Jadi kalau Soekarno bilang apa, jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya. Ya karena kalau kita nggak, ya apa ya, kehidupan mana ya, itu adalah kehidupan yang paling real saya kira, ya. Kita kalau kata si Plato itu justru masa depan itu tidak ada. Masa depan itu tidak ada. Coba, kita apakah pernah hidup di masa depan? Tidak. Ya. Sekarang 5 menit lagi, misalnya, ya nggak ada masa depan itu. Coba, bisa nggak? Kita akan selalu hidup di masa kini, ya. Nah, 5 menit mendatang itu apakah masa depan? Tidak, kita akan terus bicara masa kini. Kita hidup tuh masa kini. Yang real justru sejarah itu, ya. Kita mengalami masa lalu, senantiasa mengalami masa lalu. Justru kita tidak pernah merasakan masa depan itu apa, nggak ada. Ya. Itu kalau kata Plato, ya. Jadi ide gitu ya. Oke, kembali lagi. Ini saya masih ingat betul ya, beberapa tahun ke belakang bertemu dengan Nizar, ini Kang Nizar, senior kalian di Lakon. Saya menyarankan supaya ada materi sejarah teater, supaya karya-karya itu tidak hanya perulangan yang tanpa ada dasar, tanpa ada sesuatu yang dipikirkan. Ya, misalnya saya seringkali masih melihat teater kampus itu, misalnya, ya dia berkaryanya masih mengulang aja begitu ya, tanpa dipikirkan. Misalnya hal teknis adalah kalau bikin pertunjukan selalu background-nya hitam, selalu pakai kain hitam, atau selalu pasang kain, begitu ya. Seolah-olah itu tuh template yang memang baku dan harus wajib gitu. Kalau ada pertunjukan harus ada lighting, ya, lampu, pasang lampu. Nah itu tuh seringkali terjadi tanpa memperhitungkan sejarah, referensi. Referensi itu kan sejarah, ya. Dia sudah terjadi, sudah dilakukan, gitu ya. Dan kalau kita menjemput referensi itu, menjemput ke masa lalu itu, jauh enggak ya. Kalian nulis, kalian dibaca itu juga terjadi di masa lalu. Itu sejarah, karena itu sebelum kalian baca, artinya itu juga masa lalu. Nah, maka penting ngomongin sejarah. Jadi nggak sekadar seringkali loncat gitu pikiran teknis itu. Oh, kita bikin pertunjukan yuk, nyewa kain di mana gitu kan. Sudah loncat gitu nyewa kain, tidak mempertanyakan kenapa harus pakai kain. Begitu ya. Nah, seringkali seolah-olah karena dianggap itu hal yang lumrah, lazim, maka nggak dipikirkan gitu. Jadi dilakukan lagi begitu ya. Bukan tidak boleh, cuma yang jadi persoalan adalah seringkali itu tidak dipikirkan, ya, tidak dipikirkan. Nah ini saya akan uraikan. Pertama, jadi kenapa penting bicara sejarah teater? Supaya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sejarah berbicara, ya. Nah kalau dalam hal kreatif kan namanya juga kreatif, kreasi, menciptakan sesuatu yang tanda kutip baru, berarti kita harus tahu dulu yang tidak baru itu seperti apa. Nah, sejarah itu yang akan berbicara bahwa ini loh, karya ini sudah dilakukan, begini, estetikanya, dan lain sebagainya.
Lalu ketika kita sudah mengenal sejarah kan, apakah kita akan mengikuti itu atau membuat sesuatu yang lain? Nah, gitu ya. Nah, ini poin yang kedua. Jadi supaya kita mendapatkan bagaimana kita bisa belajar dari sejarah untuk membuat drama, mungkin ini kita bisa ganti kata yang lebih baik itu ya, dengan kata lain lah, misalnya membuat drama yang lebih apa ya, karena baik itu nggak jelas ini ukurannya apa ya, membuat drama yang punya konsep yang jelas lah, begitulah ya, koheren, konsep yang koheren. Terus juga untuk memberikan ini asal usul gitu, asal muasal teater-teater ya kontemporer ya. Jadi nah ini sebenarnya berfungsinya bukan buat CAB aja ya, saya kira. Kalau di sini banyak pengurus ya, itu bagus ya. Kalian penting untuk memperhatikan soal sejarah. Karena ini tahun lalu atau 2 tahun lalu saya pernah menyampaikan materi ini soal sejarah ini ya. Nah, mestinya ya ini tuh menjadi perhatian yang serius gitu loh, sejarah itu ya. Kalau kalian bikin karya tuh ya kalian udah belajar sejarah teater gitu. Masa masih membuat karya yang nggak ada dampak dari pikiran-pikiran, riset gitu kan, itu saya kira konyol ya. Buat apa kalian mengikuti diklat seperti ini kalau itu tidak berdampak? Nah, saya sebenarnya memprovokasi juga untuk senior-seniornya juga ya, kalau bikin karya, ya riset, ya riset itu dia ngomongin sejarah ya, supaya nggak terulang lagi hal-hal yang, mending mengulang hal-hal bagus, ini hal buruk kalian diulang gitu kan konyol gitu ya. Terus juga ya ini banyak hal ya, sejarah juga bicara tidak sekadar bentuk, kalau teater tidak sekadar bentuknya, tapi juga bicara masyarakatnya ya. Ya kalau ngomongin sejarah Yunani, teater klasik misalnya, atau kita kalau ngomongin di Indonesia sejarah tradisional, pertunjukan, misalnya apa di Jawa itu atau di Jakarta misalnya lenong, di Sunda longser, di Jawa ada apa sih apa sih kok saya jadi lupa Ketoprak, Kang, ya? Ketoprak sama ludruk, Kang. Ludruk. Ludruk, ketoprak gitu. Nah, itu bicara juga selain bentuk pertunjukannya, itu bicara juga masyarakatnya, masyarakat tempat karya tersebut lahir. Jadi bicara masyarakat. Ya. Kenapa misalnya di Lenong, kalau kalian pernah nonton Lenong, ini ada anak Jakarta, tapi Jakarta pinggiran ya, biasanya Lenong asli masih hidup. Kalau Jakarta kota itu udah nggak ada. Saya pernah nonton Lenong misalnya, itu ya umum lah ya, kalau awal-awalnya musik-musik aja gitu ya. Terus biasanya jam 12 malam itu dia adegannya adalah adegan kekerasan, silat beneran ya, silat ya. Dan silat itu justru modal awal seorang aktor Lenong. Jadi aktor Lenong yang pertama adalah dia harus jago silat, bukan jago acting ya. Nah, ini juga bicara soal masyarakatnya. Kenapa demikian masyarakatnya? Ya. Ya kalian bisa pelajari sendiri. Tapi misalnya yang saya maknai waktu itu, saya kira dia memperhitungkan penonton. Kenapa adegan kekerasannya jam 12? Karena jam segitu anak-anak udah tidur tuh, ya. Terus juga ini berkaitan juga dengan bagaimana pesan disampaikan. Pesan bisa nyampe kalau seseorang mempunyai kuasa lah begitu. Nah, dalam ini adalah
kalau saya melihatnya ya, tapi ini memang bukan hasil penelitian. Cuma saya maknanya begini. Kenapa harus punya silat? Karena Lenong punya kesadaran aktor-aktornya adalah selain menyampaikan hiburan juga menyampaikan pesan-pesan moral misalnya. Nah, supaya pesan-pesan ini diterima, tentu orang yang menyampaikannya harus punya katakan kuasa. Orang mau berdakwah dia harus punya kuasa. Ustadznya yang bagaimana dulu ya. Kalau ustadznya udah nggak dianggap, pendengar nggak bakal didengar ya. Nah, begitu juga aktor Lenong, dia ya jawara-jawara semua ya, Bolot itu jawara, itu silatnya jago, Malih itu jago silatnya ya. Nah, itu bicara soal suaranya masyarakatnya kurang ya. putus-putus. Oh, saya pindah dulu deh. Sebentar, saya pindah dulu kalau gitu ya. Udah Kang, udah jelas. Hah? Oh jelas. Udah jelas nggak lagi perlu Kang. ya. Oh ya, oke, sorry. Ini kenapa saya di mute ya barusan ya? Oke, ini bukti primer dari sejarah, naskah drama, ya, arkeologi, ya, situs-situs teater, dokumen banyak sekali. Nah, saya harap nanti kalau kalian bikin pertunjukan itu yang paling penting bukan sekadar acting aja gitu ya, tapi juga proses riset apapun itu ya. Kalian jemput itu referensi itu, masa lalu itu ya. Periksa kembali ya apa yang telah terjadi. Ya. Banyak pertanyaan. Kita perlu banyak sebenarnya bagaimana dan di mana drama cocok dengan wacana kita sekarang ini. Oke, bisa next. Nah, ini ya. Ini seringkali salah kaprah ya. Teater di kita itu masih banyak yang menganggap bahwa belajar teater itu dasarnya harus realis dulu begitu ya. Harus realis, itu seringkali itu saya dengar tuh. Bahkan dulu saya waktu di lakon juga percaya itu. Jadi kalau mau jago di teater harus realis dulu ya, dasarnya sampai sekarang itu, Kang masih. Terus ya, nah itu harus dikoreksi itu ya. Harus dikoreksi dasarnya apa. Karena kalau ngomongin sejarah, kalau mengikuti sejarah itu bukan realis ya. Kalian ikuti itu teater primitif. Teater primitif itu seperti apa? Meniru, imitasi. Yang ditiru bukan manusia, bukan tingkah laku manusia, tapi tingkah laku binatang, gitu ya. Bagaimana binatang itu berburu, bertahan hidup, mencari mangsanya. Jadi meniru itu, lalu ditiru, dipindahkan dalam bentuk tarian, ada musik, topeng-topeng, ya. Nah, di sana kemudian muncullah bahasa, dialog, nyanyian, ya. Terus dilakukan sebagai upacara, ya. Dulu tuh upacara ritual, ya. Nah, jadi makanya resital, kalau masih ada resital, ini jangan harus realis begitu loh. Bahaya ini. Kalian tuh kayak
agama gitu realis itu ya. Jangan konyol dong. Ini tuh sering saya kasih tahu juga ke senior-senior ya. Ngapain harus realis, itu bukan sesuatu yang baku loh ya. Jadi resital itu sekali-kali jangan realis justru ya. Seni tradisi kita tuh bukan realis ya. Kalau mau ngomong soal mula, dasar, awal, ya jangan realis. Itu tadi teater primitif kalau mau. Tapi bukan nggak boleh realis, silahkan. Cuma yang sering saya permasalahkan adalah bahwa seolah-olah itu tuh kayak sesuatu yang sudah final, bahwa untuk belajar teater awalnya harus realis. Dari mana itu tuh ya? Itu kalau ada senior yang ngomong gitu, dikritisi ulang tuh ya. Karena biasanya senior itu kalau nggak dikritik dia akan selalu merasa benar. Bahkan kalau dikritik pun pasti akan, ya nggak apa-apa, berbeda pendapat aja ya. Jadi itu penting untuk menumbuhkan itu ya. Selalu berbeda pendapat dengan beberapa rekan senior gitu ya. Nah balik lagi, ini jadi teater primitif tuh sejarahnya. Dulu itu meniru hewan, bukan meniru manusia. Oke, lanjut. Saya akan percepat aja ya, supaya nanti mungkin ada sesi diskusi. Jadi, nah ini ya, dia gedung, tidak ada gedung pertunjukan. Ya. Saya harus pindah dulu kayaknya, ya. Di sini nggak kondusif. Oke Kang, siap ditunggu. Bentar ya. Saya pindah ke atas aja. Oke. Berapa menit ya saya untuk bicara? Karena penting juga, mending banyak bertanya aja nanti. Berapa menit lagi? 45 menit Kang, sampai jam 8.50. Wow. Kalau diskusinya? Diskusinya nanti dari jam 8.50 sampai jam 9.20. 30 menit Kang. Wah, lama banget. Oke lah, tapi saya nggak akan selama itu ya. Sekarang berapa menit lagi? 40 menit ya? Iya. Nah gini nih, lihat. Ini tidak ada gedung pertunjukan ya. Jadi belum ada tuh gedung pertunjukan itu. Jadi kalau kalian bikin pertunjukan tidak di gedung pertunjukan, itu bukan soal gitu loh. Sejarah sudah begitu, tapi bukan berarti bahwa dulu itu tidak di gedung pertunjukan, terus kita pentas tidak di gedung pertunjukan itu adalah jadul. Bukan itu problemnya. Makanya ini perlu dilihat, belajar lagi bagaimana melihat masa lalu itu. Jadi masa lalu itu seringkali dikonotasikan itu negatif, ketinggalan zaman, dan lain sebagainya. Sebagai pengetahuan itu penting. Nah seringkali kita tuh nggak mau melihat masa lalu seolah kita sudah menjadi paling keren gitu. Tapi di sisi lain justru nggak keren ya, pengetahuan nggak bertambah. Selalu kalau bikin pertunjukan, pikirannya gedung pertunjukan. Di mana ya pentasnya gitu loh. Ya. Padahal dulu
ya, ada dramaturginya sendiri, ada argumentasinya sendiri. Kenapa tidak di gedung pertunjukan? Pertama karena dia sifatnya ritual, terus juga mesti berkaitan erat dengan alamnya. Selain memang belum ada gedung pertunjukan ya, terus juga berkaitan dengan penontonnya. Karena di ruangan terbuka, dia bisa menjangkau semua kalangan. Ritual ini bisa menjangkau semuanya, gitu loh. Oke, lanjut. Saya akan percepat aja ya. Nanti kalian banyak bertanya aja deh. Siap, siap. Ya, lanjut. Oke, turun dulu, mundur lagi. Nah, bentuk panggung ya. Bentuk panggung Yunani klasik itu ya, latar belakangnya itu terbuka, alam terbuka ya. Nanti kalian bisa browsing sendiri kalau bisa ditampilkan, mungkin ada host lagi yang searching Google bisa ditampilkan tuh ya. Dia alamnya terbuka ya. Ada yang lingkarannya tapal kuda, bentuk U gitu ya. Nah, di sini, nah ini sudah masuk nih ya. Di era ini sudah masuk ada naskah, ada cerita. Kalau sebelumnya adalah ritual, ya primitif itu ya, ritual, imitasi binatang dan lain sebagainya. Kalau di sini sudah ada cerita, ya sudah ada cerita. Nih poin 6 naskah. Alurnya ini istilahnya Aristotelian. Aristotelian itu pertama linier, dia searah gitu ya. Aristotelian itu kalian pernah belajar ini kan di sekolah, misalnya ada pemaparan atau eksposisi gitu ya, konflik, krisis, terus klimaks, lalu solusi atau konklusi. Nah, itu alur Aristotelian itu seperti itu. Dia ada eksposisi, ada klimaks, ada konklusi. Selalu begitu tuh, ya. Itu Yunani klasik tuh, ya. Tapi nanti kita akan bergeser, perkembangannya justru sudah banyak perubahan. Oke, next aja, percepat aja ya. Langsung aja lah ke realis. Saya nggak perlu ngomongin soal komedi gini-gininya lah, kalian baca aja di Google ya. Ya, lanjut aja. Nah, ini pokoknya ini fase semua sudah pakai naskah, ada tokoh, ada kehidupan yang diceritakan, yang ditampilkan. Terus ini masih udah pakai naskah. Yang membedakan periode-periode ini lebih ke wacananya, cerita yang diangkatnya. Cerita yang diangkatnya berbeda ya. Misalnya abad ke-8 itu dia belum ngomongin misalnya soal soal religiusitas. Beda misalnya ketika drama liturgi itu tema-temanya adalah soal agama. Soal agama begitu ya. Oke, lewat aja. Kita percepat terus. Ini juga kriterianya dari Yunani klasik gitu ya. Nah, ini masih era, dia masih mengandalkan naskah, tokoh, cerita, ya. Dia yang membedakan cuma tema aja, tragedi, komedi gitu ya. Terus kebangsawanan gitu ya. Yang diangkat tuh kehidupan raja begitu. Tapi bentuknya ini masih mirip, dia mungkin perbedaannya dari panggung misalnya, kalau Yunani klasik masih terbuka ya, tapi zaman Romawi ke sini ya, Elisabetan begitu, tadi udah kelewat ya slide-nya. Itu sudah dia pindah ke gedung tuh. Sudah pindah ke gedung pertunjukan ya. Nah, ini juga strategi ini juga ada kaitannya dengan bagaimana
pertunjukan ini dimiliki. Jadi misalnya ini sudah dimiliki oleh bangsawan tuh Borjuis ya, dia sudah pindah tuh ke gedung pertunjukan ya. Jadi itu juga menandakan bagaimana kondisi masyarakatnya ya. Jadi bukan saja kebutuhannya harus pentas di gedung, tapi berkaitan juga kondisi masyarakat seperti apa ya. Nah, dia sudah ke gedung pertunjukan, bisa lewat terus aja ya. Slide-nya bisa. Ada Kang Dewa ya? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mangga lajengkeun. Aduh. Abdi bari abdi nembe uwih ya ke di rompok sambil makan dulu ya, sambil mendengarkan Om Bahwi. Iya ya. Aduh, gemper. Ampura ya iya Kang capruk. Ini guru saya, Kang Dedi Warsana. Aduh, sono. Siap lajengkeun. Ya terus aja. Lewat aja udah terus. Saya kira ini kita akan banyak lewat aja ya. Terus operatornya. Terus lah, ini udah ke gedung pertunjukan ya. Ini sudah terus aja ya. Nah, oke. Realis tadi. Kalau teater tadi di kerajaan itu kayak karya-karya Shakespeare. Ini kelewat. Tadi yang realis. Mundur lagi sedikit, satu lagi. Nah, ini ya. Nah, ini udah mulai lebih jelas tuh ya. Udah semacam apa namanya istilahnya. Dia di tahap ini ya, teater kalau sebelumnya jelas ya, latar masih terbuka. Jadi kalau latar terbuka bisa jadi dia tidak mendukung cerita. Misalnya kalau ceritanya di rumah kan kalau latarnya terbuka dia tidak mendukung tuh. Nah, pada tahap realis ini, real namanya juga real, seolah-olah nyata begitu ya. Yang ditampilkan adalah hal-hal yang objektif yang misalnya dari segi cerita dia nggak ngomongin soal harus diperindah atau diperburuk begitu ya, nggak ngomongin itu tuh, tapi ya memperlihatkan ya yang terjadi aja. Kalau misalnya yang terjadi di pelacuran ya dia harus memperlihatkan itu, bukan berarti harus diperkumuh, tidak diperindah ya dia menampilkan kondisi lokalisasi begitu ya. Jadi nggak bicara untuk memperindah karena atau memperburuk di tahap ini ya. Ini teater realis itu sering dijadikan semacam apa ya, teater realis itu sesuatu yang wajib gitu ya. Tapi saya udah nggak percaya itu. Ya ini dia menampilkan apa adanya, objektif. Nah, kalau bicara teknik keaktorannya, ini yang terkenal adalah metode keaktoran Stanislavski. Wah, itu sangat berpengaruh sekali itu ya. Jadi bentuk pertunjukan ini juga membutuhkan metode aktor yang khusus. Jadi kalau mau ngomongin pertunjukan realis, maka ya kalian belajar metode acting Stanislavski ya. Sebentar, Papa ini lagi ngajar tuh, kelihatan nggak tuh? Bentar ya, maaf ya ini. Bentar. Ya kan, nggak apa-apa. Dulu. Sama Mama dulu. Tuh Teteh tuh lagi lihat tuh. Ya, nggak dipegang. Dipegangnya. Oh, sedikit ya. Jadi menampilkan hal-hal objektif ya. Nah, ini juga terkenal istilah misalnya dinding keempat atau 4 dinding ya. Jadi panggungnya proscenium
Proscenium itu berhadapan gitu antara panggung dan penonton itu saling berhadapan. Nah, itu proscenium. Kalian ke bioskop itu layar itu adalah panggung, nah itu ininya konsepnya proscenium. Jadi jelas ya, kebayang ya. Nah, itu realis biasa begitu. Jadi kalau ada rumah ya kenapa 4 dinding? Yang 4 dinding itu dinding backdrop, kiri kanan, terus depan. Depan ini seringkali kan nggak kelihatan ya, karena kan kalau ditutup depannya ya nggak bakal kelihatan sama penonton. Nah, itu yang dinamakan dinding keempat itu. Jadi segala peristiwa ada di dalam dinding keempat itu ya. Terus penonton ini efeknya adalah gini, realis itu. Biasanya tujuannya adalah dia mengajak penonton untuk berempati. Ya. Karena realis itu kan dia menampilkan real apa yang terjadi, maka dia tidak memberikan celah kepada penonton apakah pertunjukan ini misalnya palsu atau bukan gitu ya, atau aneh, atau dia mesti meminimalisir itu ke penonton. Jadi harus benar-benar real supaya penonton tidak ada ruang hal-hal ganjil lah, katakan begitu ya. Itu untuk apa? Ya itu dampaknya adalah penonton akan terempati, akan larut, ya, akan larut. Acting tokohnya, aktornya juga harus memerankan semimesis mungkin. Kalau dia memainkan peran orang tua ya dia harus observasi bagaimana gestur orang tua begitu ya. Nah, realis itu begitu tuh. Biasanya efeknya empati, penonton tuh berempati. Jadi kalau misalnya pertunjukannya soal kesedihan, nah penonton keberhasilannya adalah penonton ikut sedih. Ya. Jadi saya kalau diilustrasikan itu, kalau kata almarhum Nandang Aradea itu kayak lihat jembatan. Nah, orang teater genre realis itu kalau jembatannya rubuh, maka dia akan menangis sedih gitu. Ada jembatan rubuh, ada orangnya jadi korban. Nah, yang melihat itu sedih gitu ya. Tapi kalau teknik acting yang lain itu tidak begitu ya, menyikapi realitas itu. Tapi nanti kita bahas. Ciri khas dari realis yang lain adalah ya bentuk ininya ada naskahnya. Naskahnya dia masih Aristotelian ya. Kausalitasnya jelas, runut dari awal sampai akhir tuh kausalitas itu sebab akibat. Ya. Kalau misalnya kenapa sekarang terjadi kalian ikut misalnya diklat ini karena ada sebabnya tuh. Ya. Nah, sebabnya ini harus jelas gitu. Apa? Jadi rangkaian dari A menuju B itu kenapa? Nah, ini harus logis, harus jelas ya. Dan sifatnya biasa linear tuh naskah-naskah realis itu ya. Nah, saya sih berharap nanti nggak perlu naskah realis tuh ya kalau resital itu. Jadi lebih ke kebutuhannya kira-kira apa gitu ya. Lanjut. Itu realis ya. Terus dan tentu di gedung pertunjukan. Gedung pertunjukannya juga ya dia dikonstruksinya tergantung naskahnya, di mana dia harus menyerupai betul objektif. Ya. Terus metode actingnya yang paling pas adalah metode acting Stanislavski kalau realis itu. Ya. Maka penting olah tubuh, terus latihan gestur, terus vokal, terus observasi itu menjadi penting. Tapi untuk teater-teater yang lain butuh metode yang berbeda, gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan ini diklat ini ya. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Jadi saya sih berharap misalnya olah tubuh, olah apa itu lebih ke kebutuhan kita akan garap apa nantinya gitu loh.
Karena itu mempengaruhi latihan, berbeda, nggak bisa disamaratakan. Ya. Dalam hal tertentu, olah tubuh itu nggak penting. Dalam hal tertentu, olah vokal itu nggak penting. Kalau kalian ngomongin teater Augusto Boal, ya, teater miskin, itu nggak penting olah vokal. Olah tubuh itu nggak penting. Yang paling penting di teater Augusto Boal adalah advokasi, menyuarakan suara-suara marginal. Jadi modalnya bukan olah tubuh, olah vokal, baca buku yang banyak, pengetahuannya ditambah supaya bisa berargumentasi. Jadi pertunjukannya juga dia nggak memeragakan tokoh tertentu. Udah kayak diskusi aja, ngomong, weh sekarang nih banyak korupsi, kenapa ya korupsi? Penonton ngomong, kenapa kira-kira korupsi? Penonton ngomong, si tokohnya, si aktor harus pandai, dia apalagi ada tokoh namanya Joker kalau di teater diskusinya Augusto Boal, dia harus memahami wacana yang diangkat. Nah, jadi kan, buat apa olah tubuh? Buat apa olah vokal? Barangkali penting dalam hal tertentu olah vokal. Tapi dalam konteks itu justru yang lebih penting adalah pengetahuannya. Nah itu ya, saya loncat sedikit nggak apa-apa. Maksudnya adalah bentuk teater itu juga akan menyesuaikan metode latihannya seperti apa. Jadi nggak bisa kalian samaratakan pertunjukan teater realis, kalian pakai metode keaktoran Brecht juga, ini akan berbeda. Ya, Brecht ini nanti saya akan bahas. Oke, lanjut. Jadi satu, teater realis ini memang banyak mempengaruhi perkembangan teater modern. Dia sifatnya objektif, real. Tapi ini dikritik oleh Brecht, ya, Brechtian, ya, Bertolt Brecht. Ini tokoh teater di Barat. Dia mengkritik teater realis. Apa yang dia kritik? Yang dia kritik adalah, ya tadi, karena realis itu banyak manipulasi, kata si Brecht itu. Dia banyak memanipulasi sesuatu yang real. Misalnya, siapa nih, Agni misalnya ya, Agni, Nurfadilah. Ya kan umurnya mungkin 20 tahunan ya, atau belum. Terus dia misalnya memerankan nenek-nenek, ya umur 70-an, maka dia akan dimanipulasi oleh penata make up, ya, rambutnya juga dimanipulasi supaya kelihatan tua. Jadi kenapa dimanipulasi supaya kelihatan real, kan begitu? Nah, kata si Brecht itu banyak manipulasinya teater realis itu. Maka dia memunculkanlah teknik acting, metode acting ini Brechtian, ya. Kalau di acting Brechtian, dia bukan apa istilahnya, bukan mempresentasikan gitu ya, tapi merepresentasikan gitu ya. Jadi justru dengan cara lain. Nah ini kayak ginilah pokoknya kalau istilah rumit itu. Kayak kalian nonton Lenong ya. Kalian nonton Lenong pernah nggak? Sri Mulat, nah itu banyak teknik-teknik Brechtian tuh. Misalnya kalau Sri Mulat itu dia biasanya bangsawan, ada majikan gitu ya, ada babu ya. Kostumnya real. Tapi kadang dalam hal tertentu aktingnya justru nggak kayak Stanislavski yang real semua. Nah kadang babu dia bisa seenaknya ke majikan, ya. Nah kenapa demikian? Apa dampak yang hal itu terjadi adalah penonton dia terasingkan. Asingkan tuh menyadari, oh ini mah hanya main-main gitu kan. Kalau nggak gitu nggak lucu gitu ya. Nah justru Brecht dia banyak sekali teknik-tekniknya seperti itu. Atau kayak lagi serius-serius adegan misalnya tiba-tiba, hei penonton, nah gitu ya.
Kan nggak mungkin kalau dalam keseharian itu, kalau realis nggak gitu, dia harus benar-benar dia hidup pada zaman apa harus kayak gitu, nggak boleh ngomong ke penonton kan. Kalau Brecht dia bisa tuh. Penonton maksudnya untuk apa? Itu untuk mengalienasi bahwa pertunjukan di panggung hanyalah permainan. Jadi penonton itu dia disadarkan bahwa ini hanya main-main. Beda kan kalau tadi si Stanislavski itu dia dimanipulasi tuh. Dimanipulasi, penonton harus benar-benar ketipu dalam tanda kutip. Ya. Kalau Brecht justru disengajain, dibuka adegan-adegan serius, tapi tiba-tiba ada momen tertentu dia dibocorkan. Nah, itu tekniknya namanya alienasi. Asingkan supaya penonton juga lagi serius-serius gini, tiba-tiba aktornya, "Hei penonton." Jadi kan ngomong, "Hei." Gitu kan. Nah, itu jadi tersadarkan si penonton. Kenapa harus begitu? Karena kalau kata si Brecht, kan tadi kalau si Stanislavski itu kalau ada jembatan rubuh dia nangis penonton. Kalau si Brecht, kalau empati itu katanya dia konsekuensinya adalah pikiran penonton jadi tidak aktif karena larut ke pertunjukan. Kalau sedih ikut sedih gitu ya, nggak mikirin kenapa jadi sedih gitu lah. Ya, makanya Brecht dia nggak setuju dengan teater-teater realis yang manipulatif itu. Dia memunculkan metode lain, teknik aktor alienasi itu ya. Supaya apa? Supaya penonton dia tetap sadar bahwa yang terjadi di panggung adalah hanya permainan. Jadi tetap kritis. Kenapa kritis ini penting? Ya ini supaya penonton juga menjadi bagian dalam penyelesaian permasalahan. Gitu. Kalau realis kan enggak, dari awal sampai akhir ceritanya udah jelas kayak gitu, endingnya udah kayak gitu, ya penonton tinggal ucang-ucang angge aja nonton, karena awal akhirnya udah jelas, ya. Nah kalau bahkan setelah Brecht, makanya pengikutnya misalnya si Augusto Boal, dia bikin ending itu nggak pernah ada. Jadi kalau basisnya cerita, dia hanya buat dari awal sampai konflik. Penyelesaiannya itu bareng-bareng dengan penonton. Dia nggak bikin tuh. Kenapa? Karena ya si Boal dan si Brecht itu dia banyak dipengaruhi oleh Marxis ya, sosialis tuh, ya. Jadi komunal, revolusi. Jadi kalau kata si Boal, ya kalau cerita sampai akhir penonton terlalu enak gitu, nggak mikir, selesaikan dong. Teater itu harus jadi bagian untuk latihan revolusi. Meskipun nggak menyelesaikan masalah, minimal latihan lah. Kalau ada masalah gini, penyelesaiannya bagaimana. Nah itu tuh ya beberapa. Oke, ulangi lagi sebelumnya. Sebelum ke sini sedikit lagi ya. Ini udah sampai akhir. Nah, simbolis. Dia setelah realis, kan kalau realis itu objektif, real. Muncul teater-teater sudah beranjak ke hal-hal yang simbolis. Simbolis itu kan dia apa ya? Menyampaikan sesuatu di sisi lain juga sekaligus menjemunyikan sesuatu, gitu loh. Ya. Kalian itu misalnya memberikan bunga mawar pada orang yang kalian sayangi. Nah, di sisi lain, di satu sisi kalian ingin menyampaikan sesuatu, di sisi lain kalian menjemunyikan sesuatu. Ya. Kalian ngasih bunga. Kan ada maksudnya ya. Ya, maksudnya aku tuh sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Itu kan maksudnya. Tapi kan itu disembunyikan. Karena yang disampaikan hanyalah bunga mawar itu. Nah, itu simbol itu begitu, ya. Jadi ini juga eksplorasi dari realis itu, ya. Dia anti terhadap realis itu, ya.
anti terhadap realis. Kenapa? Ya apa ya? Dia menghajar kemampuan logika gitu. Ya. Kalau realis ya dia hanya memindahkan aja. Nah, kalau simbolis dia olah lagi tuh realitas itu, sehingga penampilannya juga berbeda dan konsekuensinya, dampaknya kalau simbolis adalah dia memberikan ruang pemaknaan yang banyak ya. Kalau realis kan enggak objektif. Oh ini di ruang tamu nih, udah gitu, udah jelas tuh, nggak mungkin settingnya ruang tamu tapi kita maknai, wih ini kok kayak di penjara, sulit begitu ya. Tapi kalau simbolis dia bisa menyampaikan banyak pemaknaan ya, karena memang tujuannya seperti itu ya. Simbol itu dia menolak kemampuan logika gitu ya. Jadi dia ingin melampaui itu. Ini ada hal-hal yang barangkali bukan gitu deh maknanya, begitulah ya. Jadi dia melawan makna-makna yang seolah sudah stabil, absolutnya dia hajar tuh ya, simbolis itu. Oke, lanjut, terakhir aja lah. Nah, ini sebelum itu, avant-garde itu, garda depan. Oke, saya percepat. Nah, sekarang udah ke tahap ini, apalagi sekarang teater online gitu ya. Saya nanti akan berikan beberapa pengalaman menonton saya atau membaca saya terkait teater sekarang ya. Jadi bahasa dan tema-tema itu dia disusun, terus komposisi dramatiknya itu udah berkembang, udah terbuka. Kalau realis itu misalnya dari Yunani klasik sampai realis itu dia masih mengandalkan plot yang linier misalnya ya. Plotnya linier. A, B, C, D, pasti ujungnya Z gitu ya. Kalau sekarang udah nggak begitu komposisinya. Komposisinya macam-macam ya. Ya dimulai misalnya kalau di barat yang terkenal Beckett ya, Waiting for Godot, Endgame itu udah menghajar tatanan naskah realis. Kalau realis biasanya kausalitasnya jelas, sebab akibatnya jelas. Tiba-tiba muncul naskah-naskah Beckett ya, Samuel Beckett itu Waiting for Godot, dia dapat Nobel tuh dari. Dan kalau kalian baca naskahnya ya, itu pusing lah ya. Ini kenapa jadi begini gitu. Terus diawali misalnya Endgame. Endgame itu diawali oleh akhir. Jadi awal pertunjukannya adalah akhir. Pertunjukan ini akhir gitu ya. Terus juga antar tokohnya juga nggak jelas. Makanya ada istilah yang muncul misalnya absurd. Ya, absurd. Nah, nanti kalau kalian mau bertanya absurd, ya saya coba jelaskan sedikit itu nanti aja apa itu absurd ya. Nah, absurd itu juga kan lahir karena menantang logika yang sebelumnya direalis, disebut logika itu diagungkan gitu, seolah-olah jadi apa ya, logika itu bisa menjangkau segala hal. Nah, Beckett dia menghajar itu oleh absurdisme itu. Misalnya kalian bisa bayangkan Waiting for Godot itu menunggu Godot. Lalu pertanyaan Godot itu siapa? Nggak jelas, yang menunggunya juga nggak tahu Godot itu siapa. Kan konyol ya. Menunggu sesuatu yang nggak tahu siapa yang ditunggu gitu. Gitu lah. Di sisi lain kan ini kalau yang mengandalkan logika itu nggak bakalan nyampe. Ya, nggak bakalan nyampe. Tapi itu bisa real gitu loh. Nah itu absurd itu begitu. Jadi mungkin tidak tercapai oleh logika, tapi ada begitu.
Dia itu menegaskan bahwa logika punya keterbatasan. Atau misalnya si Albert Camus bikin novel orang asing, ada tokoh namanya Mersault. Ya, si tokoh Mersault ini mendapat kabar ibunya meninggal. Kita kan yang berlogika itu ibu meninggal nangis. Nah, di tokoh itu si Mersault diam aja. Dingin aja ke pemakaman, oh meninggal gitu ya. Oh. Ya. Lalu orang-orang lain kan ini kok aneh gitu ya. Gak jelas banget ya orang kok nggak sedih gitu. Nah, jadi tipe yang absurd itu begitu. Dia menghantam logika. Jadi tujuannya supaya penonton itu biasanya arogan dengan logikanya. Ini kok aneh banget sih gitu. Nah, ketika sudah ada ungkapan gitu kan arogan, seolah kita benar-benar paling logis gitu ya. Arogan banget. Bukan arogan. Gak jelas banget sih dia kok nggak nangis gitu ya. Nah, absurd itu dia menghantam itu ya. Bahwa ternyata ya logika juga dia punya keterbatasan untuk menjelaskan realitas begitu. Jadi intinya tadi bahasanya di temanya tersusun, komposisinya terbuka, udah nggak A, B. Oh sekarang itu udah berserakan. Kadang nggak ada ceritanya tuh, hanya peristiwa-peristiwa aja. Kalau kalian baca naskah-naskah Aprijal Marla itu nggak jelas, bahkan ini mana dialog, mana teks samping gitu, atau Keramagung, nggak jelas tuh. Terus, nah ini kedua, sudah semakin kental riset pengetahuan ya, kenyataan hayalan itu udah nggak jelas lagi tuh ya. Jadi ada proses riset di sana ya. Nah ini yang terakhir, dia udah melampaui batasan definisi panca indera yang selama ini mungkin ya pokoknya secara garis besar juga ngomongin soal yang selama ini seolah-olah banyak pakem-pakem dan harus begitu. Nah, yang sekarang itu justru banyak sekali melabrak itu ya. Bahwa ya nggak ada loh yang pakem absolut final itu. Terus diperbaharui terus. Wah, sekarang udah aneh-aneh ya. Udah aneh-aneh. Teater online ya. Kalau di Indonesia teater online-nya dokumentasi aja gitu ya, pakai kamera. Tapi kalau misalnya saya baca buku terus saya lihat di YouTube karena di buku itu nyantumin komunitasnya, kalian bisa cek. Teater media sosial misalnya ya. Jadi nggak perlu lagi, jadi nggak acting loh, aktornya nggak acting. Jadi dia selama ini, tapi ini heboh di Inggris ya. Tahun 2012, itu jejaknya masih ada, jejak digitalnya, kalau kalian nggak percaya. Bahasa Inggris. Dia naskahnya dari Shakespeare, Romeo dan Juliet. Tapi dia ambil beberapa tokoh, ya, ada 5 tokoh, dia ambil, lalu ada aktornya juga berarti 5 orang, ada Romeo, Juliet, siapa gitu ya. Pertunjukannya adalah di Twitter. Jadi pertunjukannya selama 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan, pertunjukannya 3 bulan. Jadi Romeo itu hadir, dia punya akun tuh. Romeo punya akun, Juliet punya akun. Dia hanya mention-mentionan aja gitu. Karena kan udah nggak penting olah tubuh gimana. Pertunjukannya di Twitter. Tapi dramaturginya jelas, argumentasinya jelas. Bahwa dia justru ingin menegaskan hal fiksi itu. Jadi Romeo itu kan fiksi. Justru kalau realis itu dihadirkan seolah-olah bukan fiksi. Nah ini justru diperjelas. Romeo Juliet itu fiksi. Makanya pertunjukannya di Twitter. Di Twitter aja. Selama 3 bulan. Kadang menampilkan foto, gambar yang justru penonton jadi bingung. Ini maksudnya Romeo tuh ini ya, gitu kan?
Jadi semakin gak diperjelas tuh ya, realitas itu difiksikan. Ada kadang mengupload foto, dialognya bukan dialog Shakespeare, tapi tema. Jadi dia ngambil soal kesedihannya aja, soal hal-hal kesedihannya. Jadi bukan dialog Shakespeare di copy paste, tidak, tapi dia ambil intinya. Oh ini. Jadi si aktor itu selama 3 bulan dia berperan sebagai Romeo, sebagai Juliet, bagaimana perasaan Romeo, bagaimana perasaan Juliet, terus tokoh lain, lalu diungkapkannya lewat Twitter. Jadi dramaturginya hanya ingin menjelaskan bahwa itu tuh fiksi dan ini menampilkan kefiksian itu. Lalu yang unik adalah interaksi dengan penonton, dengan pembaca, followernya. Ada yang ikut mention gitu kan. Woi, bunuh aja lu ini misalnya gitu kan. Wah, kurang ajar emang sih itu tuh. Jadi ada interaksi gitu antara akun Romeo dan Juliet. Dan itu sekarang justru kan kerja-kerja buzzer itu kayak gitu. Fiksi itu, tapi dipercaya kan. Nah, 2012 sudah ada orang teater yang bikin begitu, buzzer Juliet, buzzer Romeo, ya. Dan itu panjang. Saya nanti berikan contoh lah kalau ngomongin teater online yang unik-unik ya. Saya kira itu dulu aja deh. Jadi intinya, dulu itu imitasi dengan alam. Jadi teater bukan mengimitasi manusia dulu, jadi mengimitasi alam. Karena dulu misalnya berburu hidup manusia itu kan, maka dia mengimitasi bagaimana harimau menangkap mangsanya atau binatang apa, dia imitasi, ikuti gitu ya, dia duplikasi, terus juga dia lakukan juga kan dalam keseharian, bagaimana memangsa makanan untuk binatang untuk makannya, terus dia olah lagi, mereka olah lagi menjadi tarian, ritual ya, pakai nyanyian, pakai topeng. Lalu bergeser Yunani klasik, sudah mulai ada lakon, ada tokoh, ada manusia di sana, ada cerita. Nah biasanya tahap-tahap awal Yunani klasik ngomongin soal dewa, mitos-mitos ya. Nah terus bergeser ya, masuk ke situasi kerajaan misalnya Elisabetan, ada kelas borjuis, proletar, lalu teater juga semacam terbakukan, dia pentasnya di gedung-gedung pertunjukan, ada dekorasi di sana ya, ada latar, ada backdrop ya, penonton juga sudah berjarak, ada panggung, ada kursi penonton. Nah itu kekhasan borjuis kelas ya, ada ya itu jejak-jejak borjuis. Saya kira gedung pertunjukan itu dipisah-pisah antara penonton dan panggung. Padahal dulunya kan kalau ritual itu dia nggak ada sekat ya. Kalau teater tradisional kita juga kan nggak ada sekat, main bisa di halaman, di mana penonton dan pemain itu bisa berbaur ya. Nah itu ya, realis, terus realis juga ini memang masih kuat sekarang ya pengaruhnya, tapi banyak dikritisi kembali apa itu realisme. Ada yang tidak setuju, muncul teater-teater simbolis karena dia nggak setuju, dia anti dengan realis, apa sih gitu kan, dia menghantam logika begitu. Terus ya sekarang lebih jauh lagi banyak hal-hal yang eksploratif. Sekarang itu udah banyak membicarakan soal penonton bahkan. Ya. Nah, ini penonton ini jarang sekali dibicarakan oleh kreator pertunjukan. Seringkali kan naskah, aktor, gedung atau tempat pertunjukan hanya itu aja. Nggak dipikirkan penonton. Mungkin dipikirkan penonton tapi hanya sebatas penontonnya sahanya lu nonton seberapa orangnya. Buru tuh penonton makanya iya saeutikene gitu. Jadi masih soal berapa orang gitu ya penonton, tidak memikirkan hal lebih jauh. Bagaimana penonton itu menonton, ingin penonton merasakan apa, jarang sekali tuh ya. Nah, mudah-mudahan angkatan ini saya berharap banyak ya
kalian baca-baca pengalaman sejarah-sejarah produksi sebelum-sebelumnya supaya ada hal-hal kreatif yang potensial diwujudkan, ya. Jadi misalnya penonton itu penting, pikirkan penonton. Nanti saya kalau mau ini saya punya pengalaman unik ya soal penonton ini. Bagaimana sutradara dia memperhitungkan penonton. Oke, saya kira itu aja dulu lah daripada saya ngelantur ke sana kemari ya. Kang, mangga. Iya Kang, MC. terima kasih banget nih. Ya sisanya ini aja banyak. Ingat ya, saya nggak ngomongin hitam putih bahwa realis buruk, tidak. Maksud saya ada konteks tertentu kenapa itu muncul, teater seperti itu yang muncul ya. Jadi saya bukan anti realis. Banyak pertunjukan saya juga yang masih realis ya. Cuma saya sudah nggak percaya hal-hal yang absolut, final, ya, selesai, tidak ada tuh di teater itu ya. Tidak ada yang baku, harus begini. Enggak, tergantung konteksnya. Ya. Maaf ya, sebelum kalau linier. Terima kasih kepada Kang Bahuy yang telah menyampaikan materi tentang sejarah teater. Mulai ke kriteria yang cara sampai di masa kini. Teater online-nya juga sih. Dari teman-teman nih yang mau ditanya enggak perihal materi yang malam ini bisa langsung on mic atau di kolom chat. Ayo yang mau tanya yuk. Oh iya, selamat datang juga kepada Kang Dewa dan juga Pak Mif sebagai pembina Teater Lakon 2020. Assalamualaikum Kang, Pak. Waalaikumsalam. Dari teman-teman CAB nih atau dari PAB juga ada yang mau ditanyain gak nih perihal materi sejarah teater pada hari ini? Pusing ya. Aduh, maaf ya. Kalian boleh ngomongin apa aja sebenarnya. Tanya apa aja lah. Mungkin pengalaman. Tuh, dibebasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Kang Jar. Jadi ini kan pengalaman lihat teater online di sebenarnya ada yang ngejar ya masih kene cepat gitu kalau misalkan pementasan harus online. Kalau misalkan soal yang tadi kan yang cuman yang di YouTube nih gitu. Teater tuh kayak teater dipertunjukkan kayak nggak dapat kan 5 dimensinya dapat kan kalau misalkan pertunjukan teater gitu perasaan-perasaannya gitu terus si apanya feel-nya tuh dapat atau ada bau-baunya tuh kerasa gitu. Kalau dipertunjukkan di YouTube tuh jadi kayak malah kayak apa ya? Pertama jadi lama gitu. Karena bukan untuknya gitu. Misalkan gitu. Cara kita buat
ngedapetin gini ya. Kalau misalkan kita kan buat ada tiketing gitu kan, ada untungnya gitu. Kalau teater online kayak gitu tuh berarti nggak ada apa ya, nggak ada ini, berarti nggak ada fee-nya apa ya? Yang kayak gitu Emang itu yang Twitter itu iya. maksudnya. Iya. Apa cuman apa hanya untuk berkarya aja gitu, nggak ada produksi, nggak ada dinepit gitu ke kitanya, gitu aja. Ke kita teh ke penonton atau apa? Gimana? Iya, ke yang ngeproduksinya gitu. Oh, mereka dapat bantuan dong karena konsep pertunjukannya eksploratif. Mereka yang nggak melulu pemasukan itu kalau di luar kan nggak dari tiket ya. Dan saya kira di kita pun tiket nggak pernah menutupi biaya produksi. Dan bisa jadi lebih besar dari fundingnya ya. Nah itulah beruntungnya seniman luar itu udah beres, jadi bisa katakan dalam tanda kutip nggak capruk gitu ya, berpikir kreatifnya lebih luas gitu karena nggak mikirin ini gue besok makan apa gitu ya, nggak campur aduk dengan susahnya hidup. Itu yang pertama. Terus tentu medianya berbeda, ada konsekuensi yang berbeda. Saya sepakat bahwa teater online ada beberapa yang hilang ya dibanding nonton langsung ya. Soal misalnya tadi ya misalnya energi tertentu kalau nonton langsung ya, bisa nyium gedung pertunjukan, nyium sesama penonton, itu kan juga bagian dari performansi ya, bagian dari pencerapan pertunjukan. Nah di online memang itu hilang gitu ya, dia ke liveness-nya itu nggak ada gitu ya, apa istilahnya tuh, banyak yang tereduksi. Tapi kan justru tantangannya adalah ketika itu banyak yang hilang, nah makanya strateginya kita jangan ingin begitu gitu loh. Ya gimana, beda. Misalnya, penonton nggak bisa mencium bau aktor. Ya kita jangan pilih strategi untuk pertunjukan yang bisa mencium bau aktor, begitu. Ya. Nah berarti strateginya diubah dan tinggal itu misalnya masih banyak ya kalau saya lihat pertunjukan-pertunjukan online, dia masih konsepnya panggung gitu ya. Dia hanya pakai kamera aja gitu ya, ada media lain gitu ya. Tapi konsep pertunjukannya masih panggung, padahal banyak hal yang bisa dieksplorasi. Kalau misalnya yang Twitter itu, kan dia justru dramaturginya, konsepnya adalah pertama dia ingin menegaskan hal-hal yang fiksi. Yang kedua adalah bagaimana interaksi dengan audiensnya. Maka ada yang komentarin, ada yang nge-mention, ada yang diadu domba di-mention gitu. Si Romeo Juliet di-mention dua-duanya supaya bertengkar atau apa gitu ya. Jadi lebih ke arah sana yang dibaca itu ya. Respon-respon penontonnya justru yang ingin dilihat gitu ya. Bagaimana kalau Juliet ngomong gini gitu kan, yang kalau di gedung pertunjukan apalagi pakai teknik realis nggak mungkin gitu ya interaksi dengan penonton, atau mungkin kalau ada penonton yang ingin berinteraksi pasti dimarahin sama penonton lain kan, lu ganggu aja lu gitu. Nah, gitu ya, karena ya realis itu dia menjaga dinding keempat, jangan diterobos dinding keempat itu ya. Harus benar-benar jangan ganggu penonton, entah itu. Nah, perbedaan itu kita harus berbeda juga bikin karyanya. Saya kira itu aja tanggapan saya ya. Jadi
kalau misalnya sulit mengajak untuk empati, ya jangan bikin pertunjukan untuk empati gitu loh. Karena udah jauh, ada kamera dan lain sebagainya. Cari hal-hal lain, mengeksplorasi interaksi misalnya, gitu kan? Nah ini menarik, pertunjukan teater garasi ini kalau kalian masih ada seminggu lagi tuh, murah 35.000. Kalian bisa nonton 11 pertunjukan. Yang saya kira dalam hal teater online sekarang dia lebih sedikit kreatif ya dibanding pertunjukan-pertunjukan yang selama ini banyak ditonton gitu. Ada beberapa pertunjukan yang interaktif dan mengolah naskahnya juga luar biasa menarik. Jadi ada satu pemain, dia di kamar, ceritanya dia itu WNI di Malaysia ingin pulang. Nah, dia ingin pulang, penonton harus berkontribusi memulangkan keluar dari kamar itu tuh si penonton itu. Caranya adalah dengan permainan monopoli. Jadi ada satu ruangan yang bermain monopoli, ya. Lah, adegan itu dipengaruhi oleh permainan monopoli. Kalian tahu main monopoli? Kocok dadu keluar bisa 2. Lalu 2 langkah, 1, 2. Nah, misalnya yang kedua, misalnya ada kebugaran, maka si tokoh yang jadi ada 2 ruangan, ada satu ruangan main monopoli, satu adalah si pemeran ini. Jadi adegan itu ditentukan oleh yang main monopoli. Ketika kebugaran, maka si penontonnya dia olahraga, ya. Terus lanjut lagi main dadu, misalnya pelabuhan, maka dia ke satu sudut, terus bercerita pengalaman dia waktu pelabuhan, waktu dia pertama datang misalnya ke Malaysia, gitu ya, apa yang terjadi. Jadi menarik, jadi ditentukan oleh si permainan yang main monopoli itu. Itu yang pertama, yang versi live-nya. Ada juga versi tidak live-nya. Versi tidak live-nya itu yang mainin dadu kita. Jadi kita tombol scroll, tat, keluar. Nah, nanti ini memang direkam. Jadi mereka si aktornya sudah merekam semua tanda di monopoli itu adegan seperti apa. Jadi ketika dadu itu misalnya 2 kebugaran, maka dia akan melakukan olahraga dan lain sebagainya. Nah ini kan nggak ada tuh ya melibatkan penonton untuk berinteraksi ya, dan teksnya juga nggak linear, mungkin linear tapi dia pecah-pecah lagi dan tidak disampaikan langsung, tapi ditentukan oleh si penonton, gitu kan? Ini ya, terus main dadu lagi, masuk ke kesempatan, gitu kan? Bukan. Nanti dilakukan oleh yang terus masuk ke kocok dadu lagi, masuk ke lagu favorit. Nah, lagu di toko akan ke radio, dia nyalain lagu favorit, lalu dia joget-joget. Ya. Nah itu kan saya kira jelas ya dramaturginya tuh. Jadi mau ngapain, aktornya bergerak bagaimana, penonton akan bagaimana itu dipikirkan gitu loh. Ya. Dramaturginya cuma bagaimana meloloskan si buruh ini gitu dari Malaysia ya. Karena dia ingin melarikan diri, gimana caranya? Kan jelas main monopoli. Monopoli kan punya argumentasi sendiri, kapitalis lu. Nggak bisa lu seenaknya keluar gitu kan. Gua yang memonopoli ini, majikan dan lain sebagainya, nggak bisa lu seenak yang segala tindak lu ya gua yang ngatur, katakan begitulah. Ya. Jadi, banyak hal lainnya lah, pertunjukan-pertunjukan lainnya. Nah, saya promosiin aja tuh teater garasi. Nontonnya di website. Ya, dia konstruksi sendiri websitenya. Jadi
Kalau biasanya ngonstruksi panggung, pasang backdrop lampu, dia mengkonstruksi website. Karena ya pertunjukannya di website. Paling itu aja dulu. Ya. Paling gitu, Jar. Oke, makasih Kak. Terima kasih Kang Nizar sama Kang Bahui yang udah bertanya dan menjawabnya. Ada yang mau tanya? Ini dari teman-teman angkatan 20 juga boleh, angkatan 18, 19. Yuk ditunggu yuk. Bingung ya mau nanya apa ya? Materinya nih, selagi masih ada kan. Ya saya berharap diklat ini jelas gitu ya, mau outputnya apa sehingga rangkaian apa namanya diklat materinya juga koheren, saling berkait, saling memang karena jelas outputnya mau ngapain. Misalnya outputnya teater dokumenter gitu ya. Teater dokumenter, baca dokumenter, rekam toko, terus teknik aktorannya teknik verbatim itu adalah segala vokal dan lain sebagainya, gestur itu mengikuti tokoh yang kita wawancarai. Terus soal etika, kita belajar etika. Kalau teater dokumenter itu maksudnya apa sih? Oh ya, secara politis adalah menyuarakan biasanya yang diangkat adalah tokoh-tokoh yang termarginalkan di masyarakat ya. Entah itu kelas bawah atau secara identitas itu politik identitas dia termarginalkan, misalnya waria atau PSK begitu ya. Nah hal-hal begitu ya. Terus juga bagaimana nanti menyusun teksnya kan, menyusun teksnya. Oh nggak perlu linier gitu karena kan ini bisa fragmentatif karena suara ketika diwawancara banyak sekali peristiwanya. Nanya ya bagaimana etika lapangan, etika ya, terus belajar transkrip gitu kan, transkrip wawancara, belajar menyusun transkrip itu gitu kan. Nah, butuh nggak kira-kira olah tubuh ya tergantung kebutuhannya apa, olah tubuh seperti apa gitu. Jadi jelas gitu caranya ada gitu, ada yang benar-benar ingin disasar tuh mau ngapain gitu ya. Jadi itu ya, tanpa bermaksud ikut campur ini, tapi bayangan saya kayaknya menarik kalau diklat itu begitu. Atau nggak apa-apa, jelas gitu, teknik outputnya adalah pertunjukan realis. Nah, pertunjukan realis, maka rentan materi dialognya juga, diklatnya juga adalah yang menunjang pertunjukan realis. Gitu kan. Seperti apa? Belajar misalnya aktor kami soal metode acting Stanislavski, saya kan latihan begitu. Terima kasih Kang. Udah. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi enggak? Kang, izin bertanya, saya Galuh Radita dari CAB tahun ini. Kan tadi disebutin yang
teater Yunani klasik itu kan bentuk bangunannya itu kayak tapal kuda gitu kan ya, Kang. Nah, terus itu tuh ada fungsi tertentunya nggak sih, Kang? Bentuknya tapal kuda, terus kalau nggak salah berundak-undak gitu kan. Nah, itu ada fungsi khususnya nggak, Kang? Terima kasih. Ya, ya sama-sama. Ada tapal kuda, ada juga arena, ya. Ada juga arena. Arena itu panggungnya di tengah, penontonnya melingkar mengelilingi panggung itu. Ada yang begitu, ya. Ya berundak itu kan lebih ke teknis soal view karena banyak orang gitu ya yang nonton, maka perlu ada undakan supaya bisa terlihat gitu kan. Eh, eh, Lebih ke sana sih, lebih ke misalnya kenapa tapal kuda itu dia efeknya mirip dengan konsekuensinya dengan panggung lingkaran ya. Itu bermaksud untuk mendekatkan dengan penonton ya. Tapal kuda itu dia mendekatkan jarak antara penonton dan pemain gitu ya. Lah ini banyak konsekuensinya. Kenapa demikian? Misalnya ya supaya bisa terlibat menjadi satu bagian dari pertunjukan fungsinya. Jadi lebih untuk mendekatkan. Terus juga beda dengan proscenium ya. Proscenium itu ada jarak gitu antara penonton dan pemain gitu ya. Antara panggung dan kursi penonton ya. Ya fungsinya itu tadi, makanya sering dipakai dalam pertunjukan misalnya Shakespeare gitu atau realis ya. Jadi memang ada jarak gitu. Ada jarak supaya ya ruang dinding keempatnya nggak diterobos gitu kan. Di keempat itu bahwa panggungnya panggung, dia kehidupan loh, jangan diganggu oleh celetukan gitu. Ya, celetukan. Saya kira paling itu aja ya fungsinya ya. Kalau dulu memang itu kan seremonial dan lain sebagainya milik masyarakat ya. Harus memiliki lah begitu. Ya kalau berundak itu ya teknis ini aja. Saya kira supaya semua bisa terlihat gitu ya. Saya tidak tahu lebih jauh apakah soal teknis lebih jauh, misalnya undakan keberapa itu untuk raja dan lain sebagainya ya. Tapi berkaitan dengan penonton dan pertunjukan ya supaya bisa terlihat gitu, karena banyak sekali kan kalau kita lihat artefak di Roma itu ya, gladiator itu kan luar biasa tuh penonton yang nonton tuh. Itu kalau flat aja nggak kelihatan ya. Jangan kan yang besar di PKM aja kalau penonton paling belakang itu flat dengan penonton paling depan nggak kelihatan tuh. Dia harus berdiri. UPI belum sih? Belum, Kang. Kemarin udah cuma di keliling di luarnya doang. Udah ya. Yang bisa Terima saya kasih, Kang. jawab. Terima kasih Kang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin dicukupkan dulu ya untuk sesi pertanyaan kali ini. Soalnya waktu sudah terlanjur malam. Untuk selanjutnya ada sambutan dari pembina Teater Lakon angkatan 2020 kepada Pak Mif, dipersilahkan.
Halo Pak Mif. Eh, di- Baik kalau gitu Pak Mifnya mungkin lagi ada kendala dengan Zoom-nya. Boleh dari Kang Dewa, silahkan. Ada wejangankah buat kita semuanya di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Malam Kang. Malam, Kak. Semoga sehat semua. Alhamdulillah sehat Semoga Kak. sehat, semoga apalagi ya, semua berbahagia. Bagi angkatan 20 barangkali belum sempat ke kampus gitu ya. Jadi sabar, lautan sabar supaya dan berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, Amin. saya harus ngomong apa ya? Tadi saya turut mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh Kang Bahuy. Tadi saya bilang ke teman-teman yang lain bahwa saya mah nggak mau kayak kuliah, karena mungkin sudah malam, apalagi ya sudah pada ngantuk. Tapi semua yang sudah dijelaskan oleh Kang Bahuy itu juga menarik ya, yang ya menarik, dan memang berbicara masalah teater atau tadi lebih ke dramaturgi ya tidak mungkin bisa dibicarakan hanya 1 jam gitu. Tapi paling tidak itulah wawasan yang sudah diberikan sama Kang Bahuy. Tadi saya sudah sebutkan saya sebagai pembina ya, lakon 2020. Jadi atas nama pembina saya ucapkan terima kasih buat Kang Bahuy yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Ini teh pembukaan ya. Iya Kang, ini yang pertama Pembukaan Diklat Lakon 2020. Pembukaan. Jadi kalau oke, teman-teman semua, saya akan mencoba meyakinkan teman-teman semua bahwa pilihan Anda untuk memilih UKM Lakon adalah pilihan yang tepat. Seperti pengalaman saya dulu ketika saya memilih lakon, waktu itu namanya masih Teater Mahasiswa Akit Bandung, saya merasa tepat dan beruntung telah memilih UKM itu menjadi tempat atau tempat saya berkreasi, tempat saya bertukar pikiran, tempat saya berinteraksi dengan komunitas itu, dengan kelompok itu. Kenapa demikian? Karena bagi saya teater itu awalnya menjadi terapi, karena saya pemalu sejak kecil, saya tidak memiliki banyak teman, bahkan saya sempat berbicara juga gagap, tapi kemudian setelah saya belajar teater, kemudian hal itu demi sedikit terkikis, dan saya pikir itu adalah saya secara pribadi merasa berhasil gitu untuk keluar dari wilayah yang sempat saya bukan takuti ya, sempat saya ya saya tidak mau mengalami rasa malu yang terus-menerus gitu. Rasa malu memang tidak boleh dibunuh, tapi rasa malu itu harus dikuasai.
Nah, teater bagi saya adalah tidak melulu berbicara masalah estetika, tapi berbicara masalah hidup dan kehidupan. Saya menemukan banyak hal di situ. Dan semoga teman-teman yang sudah sekarang memulai gitu belajar itu juga menemukan banyak hal juga yang akhirnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bisa diamalkan atau bermanfaat bagi banyak orang. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman semua, tentu saja memang berbicara masalah teater, Anda akan memasuki wilayah-wilayah yang sangat besar, seperti sebuah rimba. Anda memasukinya besar sekali, apalagi sekarang perkembangannya begitu dahsyat seperti yang sudah diceritakan oleh Kang Bawi tadi. Ada teater apa tadi? Virtual, ada teater di internet karena mungkin sekarang orang sudah larinya ke wilayah-wilayah itu dan banyak hal gitu. Dan tidak lagi misalkan di panggung tapi sudah loncat ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, meskipun saya sendiri berkecimpung dalam dunia panggung dari tahun 92 sampai saat ini tidak pernah berhenti, tetapi memang eksplorasi itu penting dilakukan oleh teman-teman semua. Arahnya harus jelas, saya setuju dengan itu. Tapi paling tidak, wilayah-wilayah yang paling dasar itu memang harus dilalui oleh teman-teman semua. Karena kita harus melewati SD dulu, malahan dari TK, SD, SMP. Kalau kita langsung loncat ke SMA, artinya pasti akan ada shock gitu. Artinya semuanya memang harus dilalui. Saya juga berpikir bahwa barangkali ada step yang harus lebih jelas gitu. Bagaimana misalkan teman-teman baru harus memasuki wilayah yang mungkin elementary gitu ya, terus kemudian yang lebih terus berjalan. Kebetulan misalkan saya sekarang menggeluti juga wilayah film. Artinya ketika saya dicekoki dengan film-film Hollywood, ternyata ketika gaul saya di film lebih dalam lagi, ternyata ada wilayah-wilayah film eksperimental yang cukup menarik untuk dikaji dan untuk dicoba. Artinya bentara yang sangat luas itu memang harus selalu dicoba dicari dan dikembarai. Kayaknya itu saja sih untuk teman-teman ya. Semoga begini, belajar teater itu juga belajar tentang bagaimana Anda mengarifi hidup, juga bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan banyak hal. Termasuk dengan berinteraksi dengan kawan, berinteraksi dengan mungkin nanti dengan benda mati, mungkin berinteraksi dengan banyak pikiran. Saya pikir itu yang ke depan akan Anda hadapi. Enjoy saja saya kira. Dari itu dengan suka hati, bukan sesuka hati ya, dengan suka hati, dengan riang gembira. Jangan semua itu Anda hadapi dengan tekanan gitu. Dengan tekanan, dengan beban gitu. Tapi nikmatin saja, jalani saja. Karena saya juga yakin bahwa dari sekian orang sekarang masuk ke teater barangkali hanya mungkin 50%, mungkin hanya 10% yang akan tinggal di dalamnya. Karena proses alam itu akan menempa Anda gitu sampai akhirnya. Tapi saya berharap sih setiap yang masuk ke lakon itu merasa ada hal yang nyaman, lalu ada manfaat, itu yang penting. Ada manfaat bagi kehidupan Anda selaku mahasiswa, ataupun kehidupan Anda sebagai masyarakat biasa, ataupun nanti Anda selaku wisuda, lalu ilmu ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda kelak. Salah satu contoh misalkan ya, kalau misalkan Anda menjadi guru yang baik. Kalau Anda menjadi ustadz, yang baik. Dan saya sampai sekarang sangat meyakini bahwa guru yang baik, dosen yang baik, yang ibu menjadi dan sebagainya untuk mengajar.
Selamat datang teman-teman semua. Anda adalah mahasiswa atau manusia-manusia yang patut berbangga masuk ke Lakon, karena di sana akan ada rimba belantara yang sangat asik untuk dikembarai. Itu saja dari saya untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, sama-sama telah memberi sedikit sambutan kepada kita semuanya. Dari Pak Mif ada tambahan Pak? Iya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak. Mudah-mudahan suara saya diterima baik karena sinyalnya ya. Iya Pak. Kang Sahlan, Mujaba yang sudah memberi materi di awal pelatihan ini, terima kasih. Kang Deddy Warsana, makasih juga Kang. Saya kira-kira yang lalu itu dikontak sama teman-teman teater untuk membuka. Saya sanggupi langsung, ya gitu. Karena memang waktunya bisa, jam 7, setengah 8 bisa. Malam ini sebenarnya ada tadarusan buku di Zoom juga yang biasa kami lakukan di psikologi. Tapi saya udah pamit, saya mau ke teater Lakon. Ada diskusi buku juga, komunitas Cak Nurholis Majid. Namanya Cak Nurian Urban Society apa gitu. Bukunya bagaimana peran disiplin ilmu, lintas disiplin ilmu, interdisiplin ilmu. Tapi saya tinggalkan juga karena saya akan mengisi sambutan ini. Saya kira jam 7, ternyata setengah 8. Nah, yang membuat saya agak nggak berkutik itu, ada tetangga ngundang pengajian. Ini berteater juga ini. Saya sudah meninggalkan tadarus, saya sudah meninggalkan diskusi buku. Nah, tapi karena tetangga itu persis di belakang rumah, ada nikahan gitu, apa di haturan linggih di bumi ayah syukuran. Mangga, habis Isya. Jadi saya mohon maaf situasinya seperti itu. Tapi karena ini teater dan situasinya juga rileks, menyambut begini bisa di depan tadi setengah 8, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Saya menyambut baik ini gairahnya teman-teman teater Lakon tetap membuat pelatihan, pembekalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita dengan akrab gitu. Pernah saya mengisi seperti ini di ruangan seni rupa lama yang sekarang dipakai tempat satpam. Nah, di situ itu pemain pertamanya adalah Hana Rosiana itu pertama dia masuk, saya ngisi di situ. Nah, malam ini dengan Zoom seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi makna tatap muka, karena konten apa itu dunia teater bisa disampaikan melalui Zoom oleh Kang Bahwi tadi. Separuh dari yang disampaikan Kang Bahwi tadi sebenarnya saya mendengar. Jadi saya udah gabung, terus saya dengar. Jadi saya sempat mencatat begitu teater absurd. Nah tadi itu sempat dengar saya. Menarik ini Kang Bahwi, tidak terlalu percaya lagi pada hal-hal yang absolut. Tidak segalanya tidak selalu linier. Terus apalagi sekarang ada teater virtual, ada tadi yang teater yang mengkonstruksi web. Wah, ini menarik. Nah, mudah-mudahan mahasiswa calon anggota baru ini
akan lebih kaya lagi. Ini baru malam pertama loh. Kang Bahoy sudah memberi materi begitu banyak. Nanti akan disambung 6 narasumber lagi. Jumat kedua, Jumat ketiga, sampai Jumat ketujuh. Mudah-mudahan Anda bisa menyerap materi-materi teater ini secara rileks, tapi memperkaya wawasan Anda. Benar kata Kang Dedi, dunia teater memang rimba. Kalau saya memulai nonton, betul-betul nonton, itu SD kelas 1. Yang saya tonton itu Sri Mulat. Gitu Kang Bawi. Sri Mulat yang masih Tarsan, masih Asmuni, Juju itu. Jadi begitu akrabnya panggung dengan penonton itu saya serap SD kelas 1. Terus tidak berhenti sampai minggu-minggu kemarin, bahkan yang tadi dibilang apakah teater yang direkam itu cukup menghibur atau malah kehilangan emosi. Sempat juga saya melihat teater koma yang diputar ulang dokumentasinya. Nah, Anda yang mahasiswa calon anggota, rajin-rajinlah nonton itu. Ikuti webnya Indonesia Kaya. Di Indonesia Kaya itu akan rutin teater koma, kemudian Butet, Kertarajasa, sekali-sekali ada musik juga. Yang sayang itu tidak diputar lagi teater populer. Mungkin waktu itu nggak sempat didokumentasikan. Gitu saja sambutan saya. Selamat bergabung. Mudah-mudahan betah, tahan ya. Karena di teater itu enjoy. Temannya banyak, selalu membaca naskah, berproses, gotong royong lah bersama-sama. Ya main, ya menata properti, ya membuat poster, ya memasarkan tiket. Oh ya, ada satu yang mau saya pesankan. Kalau Anda nyari saya di jurusan psikologi. Terus kalau nanti ke depan perlu surat menyurat yang sifatnya proposal, mencari saya itu tidak harus ketemu. Santai saja. Proposalnya bisa Anda taruh di meja saya, tidak ketemu nggak apa-apa. Nah, nanti saya tanda tangan, kalau sudah tinggal saya bilang gitu. Suka kasihan saya mahasiswa mencari terus repot, padahal saya mungkin di kelas, mungkin di mana gitu. Gitu ya, Kang Dedi, terima kasih, Kang Sahlan, terima kasih. Itu latarnya teman yang membawa acara juga keren banget. Terima kasih, Matahari, Pak. iya, yang selalu bersinar. Aduh. Saya tutup, mudah-mudahan Jumat depan lancar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mip kepada kita. Teman-teman semuanya jangan lupa itu presensi ya. Yang kedua diisi. Sama ini sebelum acara ini ditutup, foto dulu yuk bareng-bareng. Semuanya on cam ya. Udah gaya belum nih? Itu. Halo. Halo. Ini dihitung ya. 1, 2, 3. Lagi sok. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih buat semuanya telah menghadiri acara pada malam hari ini. Saya pribadi juga memohon maaf banyak kesalahan dari saya sendiri saat membawakan acara pada malam hari ini.
Mari kita tutup Ya, mohon acara maaf pada juga malam saya. hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak.